Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mengkaji secara sekilas tentang pengembangan profesi dan karir guru. Tentunya Anda semua sudah memahami bahwasannya menjadi seorang guru itu dipandang sebuah profesi. Dan tentunya ketika Anda kelak ya berprofesi menjadi seorang guru, tentunya Anda berkeinginan Anda tidak hanya sekedar menjadi seorang guru yang biasa-biasa saja, tapi menjadi seorang guru yang senantiasa update keilmuan, sehingga Anda senantiasa dapat menghadirkan pembelajaran-pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, harapannya tentunya Anda akan memiliki karir yang bagus ya untuk menjadi seorang guru. Nah, kita akan membahas sekilas apa sih dan bagaimana sih agar ketika menjadi seorang guru itu karir dan profesi kita bisa berkembang dengan baik. Kita akan membahas itu secara sekilas. Baik, kita akan membahas tentang pengembangan profesi dan karir guru. Nah, perlu kita ingat bersama bahwa lingkup profesi guru itu tidak hanya sekedar menjadi guru mata pelajaran saja, tapi ada juga guru kelas, guru BK, lalu ada juga guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah misalkan. Dan kemarin kita juga sudah mengkaji tentang tugas tambahan seorang guru ya. Lalu ada juga guru dalam jabatan pengawas satuan pendidikan atau yang kita kenal sebagai pengawas sekolah gitu nggih. Nah, kita akan masuk pada bagian pengembangan guru. Secara umum, pengembangan guru itu ada pengembangan profesi dan pengembangan karir. Pengembangan profesi, tentu Anda masih ingat bahwa ada 4 kompetensi wajib bagi seorang guru di Indonesia. Jadi pengembangan profesi ini difokuskan untuk mengembangkan 4 kompetensi tersebut, mulai dari kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Tentunya ketika menjadi seorang guru bukan berarti kita terus berhenti belajar ya. Justru seorang guru itu adalah sosok yang harus terus-menerus belajar. Sehingga nanti keempat kompetensi ini senantiasa bisa berkembang. Karena apa? Sekali lagi bahwa perubahan zaman itu menuntut seorang guru untuk senantiasa belajar. Adanya update pengetahuan, adanya perbedaan sosial budaya, perbedaan karakter peserta didik, tentunya itu menuntut guru untuk senantiasa mengembangkan 4 kompetensi tersebut. Lalu ada juga pengembangan karir. Pengembangan karir ini nanti bisa dalam bentuk penugasan, kenaikan pangkat, promosi jabatan. Nah, sekali lagi bahwa pengembangan guru itu ada 2 ya, yaitu pengembangan profesi dan pengembangan karir. Tapi pada prinsipnya, hal pertama yang harus dilakukan guru itu adalah menjaga agar 4 kompetensi ini senantiasa berkembang. Insya Allah nanti pengembangan karir pun akan bisa mengikuti. Nah, pengembangan karir merupakan hal yang penting bagi seorang guru karena ini nanti akan berpengaruh ya terhadap bagaimana kinerjanya, lalu juga nanti akan berimbas pada peningkatan penghasilan. Sehingga guru perlu memahami tingkatan karir dan bagaimana upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mencapainya. Nah, izin menyampaikan bahwa karir guru itu secara garis besar ada pada struktural atau fungsional. Nah, karir secara struktural itu berhubungan dengan kedudukan seseorang di dalam struktur organisasi. Jadi kalau struktural itu gampangannya ya secara sederhana itu guru yang menjabat, misalkan sebagai wakil kepala sekolah itu termasuk karir guru secara struktural. Tapi untuk karir secara fungsional itu berhubungan dengan tingkatan formal seseorang di dalam profesi ia sebagai seorang guru. Jadi ada tingkatan-tingkatannya, ada guru madya, guru muda, dan sebagainya. Nanti kita akan melihat. Nah, ini adalah jenjang jabatan fungsional guru, mulai penata muda hingga pembina utama. Di sini Anda bisa melihat ya angka kreditnya.
Jadi ketika seorang guru, misalkan penata muda, akan naik ke penata muda tingkat 1, itu membutuhkan tambahan 50 angka kredit. Tentunya Anda juga paham, semakin tinggi jenjang jabatan fungsional guru, berarti penghasilan yang didapatkan juga semakin tinggi. Nah, kita akan membahas apa sih upaya-upaya yang bisa dilakukan guru untuk bisa mencapai angka kredit sehingga bisa menaikkan jenjang karirnya. Ya. Agar dapat mengalami kenaikan karir, seorang guru perlu mengerjakan sejumlah tugas-tugas profesional. Dan tentunya ini harus bisa dibuktikan dengan dokumen-dokumen legal. Jadi bagaimana ketika dalam keseharian di kelas ya, tentunya guru itu membuat RPP, melakukan penilaian, dan sebagainya. Nah, itu perlu kita dokumentasikan, sehingga itu nanti bisa mendukung kita untuk memproses upaya untuk melakukan kenaikan jabatan. Akumulasi nilai kredit yang dimaksud harus dapat memenuhi jumlah nilai tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, upaya-upayanya bagaimana dalam pengembangan profesi dan karir guru? Jadi pengembangan profesi dan karir guru ya, sekali lagi bahwa kita tidak boleh melupakan 4 kompetensi wajib. Nah, untuk itu kita juga harus senantiasa mengupgrade diri untuk bisa mengembangkan 4 kompetensi wajib tersebut. Harapannya dengan kita senantiasa mengupgrade 4 kompetensi tersebut, pengembangan profesi itu nanti juga diikuti dengan pengembangan karir kita. Ada beberapa upaya, yang pertama pengembangan diri, publikasi ilmiah, karya inovatif. Hal-hal ini nanti memiliki angka kredit yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi misalkan seorang guru melakukan presentasi di forum ilmiah nanti akan memiliki angka kredit tertentu. Dan itu nanti akan dikumpulkan, setelah dikumpulkan dihitung ketika cukup ya, itu bisa digunakan untuk kenaikan jabatan. Nah, pengembangan diri itu misalkan mengikuti lokakarya, ikut sertaan dalam kegiatan ilmiah. Jadi besok kalau jadi guru jangan malas-malas untuk ikut lokakarya, seminar, workshop, dan sebagainya. Lalu publikasi ilmiah. Ini ada 3 cara, presentasi pada forum ilmiah, presentasi secara lisan gitu ya. Lalu publikasi ilmiah, misalkan menulis di jurnal atau ini pada media-media lain. Lalu juga publikasi buku pelajaran. Jadi misalkan seorang guru dia suka membuat misalkan ya buku ajar, buku pengayaan, LKPD, itu bisa dihitung sebagai angka kredit. Karya inovatif, penemuan teknologi tepat guna, ini mungkin untuk guru-guru sains, guru-guru sekolah kejuruan gitu ya, itu bisa mengembangkan ini. Pengembangan karya seni, ini untuk sekolah kejuruan bidang seni juga bisa. Pembuatan alat peraga, atau mungkin kit untuk praktikum, itu juga bisa diakukan angka kreditnya. Dan penyusunan soal. Jadi pada prinsipnya ketika Anda kelak menjadi seorang guru, jangan menjadi guru yang biasa-biasa saja. Jangan menjadi guru yang pasif, tapi bagaimana kita senantiasa mengupgrade kemampuan diri kita. Karena sekali lagi itu nanti akan kembali pada diri kita. Kita akan merasa puas dalam menunjukkan kinerja terbaik kita, dan tentunya itu nanti akan berpengaruh pada peningkatan karir kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.